jadi terjadi ya kan. Siapa tahu udah kebelet sekali, yang penting cetak aja gitu urusan edit nanti gitu, yang penting sudah di pasar gitu, tulis di depannya itu best seller gitu supaya orang mau beli gitu. Padahal isi dalamnya banyak yang salah gitu. Ya makanya percetakan itu pasti ada proofreadernya sendiri kan. Ya, oke. Editornya pasti dipecat tuh. Ya bisa jadi. Nanti kalau udah dipecat langsung kita yang lamar di situ ya. Right. Jagoan. Oke, ya ini dia bagian itu. Kemudian kalau kalian nanti suatu hari gabung di project management, itu nanti kalian harus research, terminologi. Masih banyak lagi nih. Ini saya kurang tahu ini dunianya orang translator, ini saya kurang paham. Jadi mungkin suatu hari nanti kalian insyaallah kalau ada yang menjadi translator, belajarlah gitu dan bagilah ilmunya gitu ya kan, insyaallah. Oke, next. Nah, ini lagi-lagi saya dapatin table ini dari si Brown tadi ya, Brown 2010. Dia bercerita gimana kalau misalnya apa? Seberapa lama sih dia menerjemahkan sesuatu gitu ya. Dia tergantung itemnya, tergantung discourse-nya, apa yang dia terjemahkan. Misalnya di sini ditulis gitu kan, translation including project management gitu. Mungkin ini project management ini dia adanya di perusahaan-perusahaan. Kemudian research seperti yang di dunia akademisi seperti kita ya. Kemudian draft translation mungkin ini em, apa ya, seperti translation gitu yang sudah ada tapi dia periksa ulang, dia proofread lagi, dia edit lagi gitu ya. Proofreading udah pasti, editing, kemudian resolving queries and administrations. Jadi ini dia butuhkan sekitar 15 hari, 15 hari atau 15 setengah hari. Prosesnya seperti itu gitu ya. Nah itu yang dia bilang gitu. Panjang ya, cuma 15 hari ya, jadi kerjaannya itu mungkin banyak ya. Kemudian kalau misalnya office administration seperti invoice ya. Kalian tahu invoice? Pernah dengar kata-kata invoice? Pernah dengar kata-kata invoice? What does that mean? Apa arti invoice mean? Apa artinya invoice? Faktur. Boleh, boleh. Kalau misalnya di dalam apa namanya, engineer ya, yang dalam pembangunan mereka sebutnya faktur. Kalau misalnya ada lagi, ayo Mbak Purwati nggak tahu itu faktur itu apa? Tagihan, tagihan, hmm, gimana ya? Bukan tagihan juga. Dia sinonimnya daripada receipt. Kwitansi ya, boleh
akuntansi receipt, omeng, omeng, faktur ya. Faktur itu biasanya dia untuk alat-alat alat-alat berat yang lebih banyak gitu ya. Dia biasa misalnya ada pembangunan nih ceritanya, pembangunan gedung gitu. Jadi yang dia beli semen berapa, 50 karung, besi berapa ton gitu ya. Pokoknya sesuatu yang banyak-banyak seperti itu dia biasanya dia difaktur, tulisnya faktur ya. Sama aja dia, sama dengan kwitansi, sama dengan receipt. So udah tahu kan sekarang. Alright, purchasing and correspondence ya, tax issue, pajak, masalah pajak ya, bookkeeping, or deal with my accountant. Bookkeeping ini misalnya timeline orang kerja gitu. Jadi orang kerja itu punya timelinenya sendiri. Hari ini harus siap apa, hari ini harus siap apa. Ya, pembukuan ya, 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 benar, benar, benar. Good. So like that. Itu juga diterjemahin dan dia butuh waktu 2 hari gitu. Sanggup nggak kalian kerja 2 hari untuk terjemahin ini semua? Tergantung seberapa banyak. Iya ya benar juga. Yang ini yang office administration, including invoice, yang bagian ini. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya, bagi kita yang belum ahli, bagi kita yang masih junior, mungkin kita butuh waktu sekitaran, bilanglah 10 hari ya. Itu pun udah paling cepat. Oke, next. Selanjutnya ada external activities such as networking and marketing. Ini udah. Iya, benar. Kalau misalnya lagi pemula memang lama. Ya, next ini yang tentang networking dan marketing ini saya kurang paham, tapi mungkin berkenaan dengan urusan komputer dan masalah-masalah apa namanya marketing ya. Next, tapi tidak selamanya networking ini berurusan sama komputer. Bisa jadi nanti kalau misalnya di perusahaan kata-kata networking itu sendiri kan mungkin kolega-kolega atau apa yang perlu diterjemahkan ke, misalnya perusahaan A ada di Taiwan, perusahaan B ada di Hong Kong, perusahaan C ada di Indonesia. Jadi kan itu yang Taiwan mau jualan ke Indonesia, yang Hong Kong mau jualan ke Taiwan. Jadi kan atau Hong Kong mau ke Indonesia, jadi butuh networking ya. Ya, itu dia Mbak Nini, betul 100. Masalah jaringan kerja ya dan pemasarannya. Good. Continuous personal development including, and this is not joke, watching relevant TV programs, reading articles on subjects in which you have or wish to improve your expertise. Yo, so kalian pernah nggak terbayang nanti akan menerjemahkan suatu TV program atau suatu apa namanya, apa ya, yang uh, kalau acara lucu-lucu itu apa namanya ya, di TV misalnya, ada di TV ada acara lucu-lucuan apa ya, saya lupa namanya itu apa, lawak, uh tapi lebih kepada diskusi-diskusi tapi dia lucu gimana ya, bukan 100% lawak. Itu komedi atau lawak boleh juga. Itu kalian siap nggak menerjemahkan hal-hal seperti itu? TV show Mbak Eva ya, right ya, TV show seperti TV show, TV show komedi lawak ya. Itu kan kalau misalnya waktu kalian terjemahkan nggak lucu gimana ya. Jadi itu butuh latihan. Jadi cobalah kalian terjemahin, apalagi kalian udah bisa bahasa Kantonis kan. Jadi mungkin kalau kalian nonton TV kalian udah paham. Cobalah menerjemahkan beberapa kata aja gitu yang
Kalau orang baca dalam bahasa Indonesia akan lucu. Ya, jangan maksa kalau nggak paham. Ya, kalau misalnya tidak paham untuk menerjemahkan ya udah gitu. Kalau ada yang tidak menolak, ada ya tidak menolak, dijamin aja terjemahannya. Mematikan pasaran. Iya, yang penting sesuai ini untuk latihan ya. Ini dia bilang di sini continuous personal development gitu. Jadi personal, really really personal. Ya, makanya dia tulis ini, this is not joke. Ya, this is not a joke. Jadi kita butuh untuk menerjemahkan itu butuh untuk mengimprove. Lihat sini dia tulis improve your expertise. Ya, saya mengambil apa namanya nasihat dari orang yang sudah ahlinya ya. Nerjemahin film kartun juga ya. Bisa juga seperti Mbak Eva bilang. Oke, iya, karena dia bukan formal language benar. 100 betul seperti Mbak Eva bilang. Oke, ada pertanyaan so far? Kita hanya itu tadi. Ada pertanyaan so far? Paling-paling Sinchan. Sinchan. Oh, Sinchan ya. Paling-paling Sinchan. Ada pertanyaan? Any question so far? Any questions? Oke, saya baru aja upload apa namanya buku ini, Linguistic Theory of Translation. Kalian udah pernah baca? Iya, benar. Sudah pernah baca buku ini belum? Oke, belum ya. Sama, saya juga belum pernah. Ini oleh Cat Ford ya. Ini emang sedikit agak berat sih, cuman eh saya ambil teori-teorinya aja dan saya juga sedang mencoba untuk memahami gitu ya. Yang jelas ini untuk bacaan kalian nanti di liburan setelah final ya. eh Linguistik sendiri kalian sudah pernah ambil ya? Sudah pernah belajar linguistik? Khusus linguistik aja? Sudah pernah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Ada yang sudah tapi tidak mendetail. Ah, Sosiolinguistik sudah. Oh, sosiolinguistik sama linguistik beda ya. Linguistik dia lebih itu dia pengantar linguistik umum. Oh, pantesan umum. Berarti kalian nggak detail. Dan itu in bahasa Indonesia ya. Oh, dalam bahasa Indonesia ya. Iya benar umum. Jadi kalau umum memang secara seperti kita belajar morfologi, kemudian fonim, fonologi, ya kan? Secara general itu. Kemudian kalau nanti ada sintaks sedikit, kemudian ada kalau di bagian morfologi kalian pasti belajar seperti imbuhan, akhiran. Ada tidak belajar itu? Akhiran, awalan.